Nah, sekarang kita coba terapin langkah-langkah step by step kita sebelumnya ke soal ya. Jadi P itu membeli saham Radar S pertama kali pada tanggal 2 Januari 2016 dengan harga 300.000. Nah, berarti ini kan jadi cost dulu ya. Jadi cost dulu di tanggal 2 Januari itu kita beli seharga 300.000 dengan kepemilikan 2.500 lembar. Habis itu dia punya nilai ekuitas pada tanggal tersebut itu 1 juta untuk common stock dan 200.000 untuk return earning. Terus pada tanggal 31 Desember dia beli lagi 5.000 lembar seharga 1 juta. Nah, ini kan menjadi cost baru kita, cost di tanggal 31 Desember. Nah, berarti step pertama kita itu bulan Januari 300.000, step kedua kita itu bulan Desember 1 juta. Nah, itu ya stepnya. Terus harga pasar saham Redarnya 175. Berarti ini jadi fair value sekarang. Nah, fair value ini akan digunakan untuk menilai cost yang dulu. Nah, kayak gitu. Terus selain diketahui fair value, diketahui juga fair value dari NCI 500.000, net income 100.000 dan dividen 50.000. Nah, kita coba masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu apa? Fair value baru dikurangi sama cost yang dulu. Berarti cara nyari gimana? Cara nyarinya berarti 175 tadi kita kali sama pembelian dulu. Pembelian dulu kan 2.500 lembar ya. Berarti kita kali 2.500, kita kurangi sama 300.000. Dapatlah kita gain 137.500. Karena 175 kurang 2.500 itu kan 437.500. Nah, selisihnya berarti positif, ada peningkatan kepemilikan. Karena ada peningkatan kepemilikan berarti dia akan mengalami gain. Gainnya sebesar demikian, 137.500. Oke, terus kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu apa? Habis kita dapat fair value baru dari cost yang dulu, sekarang kita cari kepemilikan induk. Caranya gimana? Caranya dengan menambahkan cost sekarang dengan fair value baru tadi, fair value baru yang 437 tadi. Jadi kita tinggal jumlahin nih 1 juta tambah 437.500, dapatlah 1.437.500. Nah, kepemilikan induk ini kan bisa kita sebut sebagai investment in ya. Nah, cara kita mencari perubahan investment in dari yang dulu sama sekarang gimana? Ya udah kita bandingin aja kepemilikan induk sekarang sama kepemilikan induk dulu di bulan Januari. Berarti kan bulan Januari itu 300.000, bulan Desember ini 1.437.500, berarti selisihnya itu 1.137.500. Nah, berarti kan dari langkah 1 kita udah dapat gain, langkah 2 kita dapat investment in. Nah, terus dari soal kita itu dapat nilai cash. Nilai cash itu sebesar apa? Sebesar 1 juta, sebesar cost sekarang. Nah, dari 3 unsur ini kita udah bisa ngejurnal. Jurnalnya gimana? Jurnal berarti investment in di debit sebesar 1.137.500, cashnya itu 1 juta sebesar cost sekarang, dan gain or loss-nya itu dari step pertama tadi, selisih antara fair value baru dengan cost yang dulu, kayak gitu. Nah, terus habis kita dapat kepemilikan induk, sekarang kita cari nilai perusahaan sekarang. Cara nyarinya gimana? Kan nilai perusahaan itu dapat dari kepemilikan induk tambah NCI. Ya kan, berarti kita cari aja fair value NCI sekarang itu udah diketahui di soal, itu 500.000. Berarti kita jumlahin aja tadi 1.437.500 tambah 500.000, hasilnya 1.937.500. Itulah nilai perusahaan saat ini. Nah, habis itu untuk mencari excess kita butuh apa? Udah dapat nilai perusahaan, kita butuh net asset untuk mencari nilai excess kan. Nah, kita cari deh net asset sekarang. Nah, caranya kita lihat dulu ada perubahan di common stock nggak, ada perubahan di return earning nggak. Nah, kan dari soal itu kita punya data net income sama dividen. Nah, berarti kan ini itu mempengaruhi return earning kan ya. Nah, berarti caranya kita tambahin dulu nih kondisi awal kita. Kan 1 Januari itu kondisinya itu common stock 1 juta, return earning 200.000. Nah, sepanjang tahun 2016 itu ada penambahan net income 100.000 dan dividen 50.000. Sehingga net asset di akhir tahun itu jadi 1.250.000. Nah, kita udah bisa selanjutnya itu mengurangkan langkah ketiga. Langkah ketiga tadi dapat nilai perusahaan, dengan langkah keempat ini net asset. Jadi nilai perusahaan tadi yang 1.937.500 itu kita kurangin sama 1.250, sehingga kita bisa mendapatkan goodwill atau eksesnya. Sehingga eksesnya itu 687.500. Jadi kita dari 5 langkah tadi kita bisa mendapatkan 2 hal. Yang pertama itu kita bisa dapat jurnal, cukup dari langkah pertama dan langkah kedua aja. Itu kita bisa dapat jurnal kayak tadi investment in pada cash dan gain or loss. Lalu dari 5 langkah ini kita juga bisa dapat nilai goodwill atau excess-nya, kayak gitu. Jadi gitu penerapan step by step acquisition ke soalnya ya.